Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin wa ya khairan nasirin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para aktivis dakwah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini di Markas Syariat dalam rangka mengikuti pengajian rutin bulanan Ahad pertama. Begitu juga yang mengikutinya melalui radio streaming FPI dan radio Wadi serta radio Rasil. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada hari ini hadir bersama kita itu para habaib, para kiai, dan juga beberapa daripada saudara-saudara kita yang pernah belajar langsung kepada Al-Imam Asy-Syahid Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Salah satunya adalah putra daripada Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU. Putranya sudah hadir bersama kita di tempat ini, yaitu Al-Muhtaramul Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusran. Sepatutnya Kiai Haji Hasim Muzadi berkeinginan sekali untuk hadir pada acara ini, tapi beliau punya acara yang tidak kalah pentingnya pada hari ini di Kota Malang. Begitu juga beberapa hari ke depan, sehingga beliau mengutus putranya yang memang pernah belajar dengan Al-Imam Al-Buti. Bahkan dari pengurus FPI yang juga pernah belajar dengan Imam Al-Buti adalah Sekjen DPP FPI, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Karena beliau juga dulu lama tinggal di Syria dan belajar di Syria. Dan sepatutnya hari ini ada utusan dari Universitas Imam Syafi'i dari Cipanas, Jawa Barat, yang mana universitas ini dibangun oleh ulama-ulama Suriah. Yaitu dibangun pertama oleh Syekh Hasan Khitu, kedua oleh Mufti Syria, yaitu Ad-Doktor Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Badruddin Hasun, yang putranya tahun lalu ditembak mati oleh para pemberontak. Kemudian juga oleh Al-Imam Syahid Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi sebelum terjadi krisis Suriah, ketiga orang ini pulang pergi datang ke Cipanas, Jawa Barat untuk menyampaikan kuliahnya. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya punya kakak tercinta Al-Habib Tahir bin Hamid Al-Hamid datang ke Universitas Imam Syafi'i, dan kebetulan As-Syekh Hasan Khitu sedang berada di sana. Beliau sedang berada di Indonesia. Jadi biasanya beliau 2 minggu di Indonesia, 2 minggu di Jerman, dan beliaulah pimpinan ulama kaum muslimin di Jerman yang memiliki sertifikasi halal untuk makanan-makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam di Jerman. Sudah 23 tahun beliau menangani itu. Tapi karena bertepatan hari ini mereka juga ada ujian di universitas, ada 5 syekh dari murid juga sahabat daripada Imam Al-Buti, sehingga mereka ya'tazirun,
Mereka minta maaf kalau pada kesempatan ini belum bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Baiklah ya ikhwan. Satu hal yang ingin saya garis bawahi. Ada apa pada hari ini kita mesti mengenang syahidnya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Buti. Kan biasa para ulama di berbagai negeri terbunuh, mati syahid. Tapi yang ini istimewa. Pertama, ada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang mudah mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Begitu mendengar kematian Al-Buti, mereka seolah menyambut dengan senang dan gembira. Bahkan menyebar fitnah. Tidak sampai di situ, mereka tetap menyesatkan dan mengkafirkan Al-Imam Al-Buti. Nah, ini yang membuat kita menjadi risih dan resah. Karena Al-Imam Al-Buti ini seorang ulama sepuh, punya ilmu mumpuni, seorang mujtahid abad ini, seorang ulama yang dikenal berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, dan beliau berakidahkan Asy'ari dan bermadhab fikih Syafi'i. Jadi ada apa kelompok-kelompok ini kok begitu bersemangat untuk mengkafir-kafirkan Al-Buti, sampai sudah meninggal dibom pun di dalam masjid, mereka sama sekali tidak prihatin, bahkan kelihatan senang. Kalau senang mereka lakukan di kelompok mereka saja, itu lain persoalan. Tapi mereka publikasi lewat berbagai macam media cetak dan elektronik, yang sehingga ini menimbulkan keresahan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di negeri ini pengikut Al-Buti tidak sedikit, murid Al-Buti banyak. Pemikiran-pemikiran Al-Buti itu banyak diadopsi dan diikuti oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Nah, makanya kita ingin sampaikan kepada kelompok tersebut apa yang mereka cari. Mereka ingin memecah belah umat. Kalau mereka tidak suka dengan pendapat Al-Buti, itu hak mereka. Mereka ingin mengkritik Al-Buti, itu hak mereka. Mereka tidak mau mengikuti fatwa-fatwa Al-Buti, itu juga hak mereka. Mereka mau benci Al-Buti pun, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka sudah mencaci maki, mempublikasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, maka ini harus dihentikan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya ahlan wa sahlan. Kita kedatangan tamu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini akan makin menyebabkan banyaknya turun rahmat dan barakah untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jadi kelompok-kelompok ini dengan seenaknya mempublikasikan, menyebarluaskan fitnah-fitnah keji terhadap Al-Buti. Maka itu hari ini, yuk sama-sama saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mengenal siapa sebetulnya Al-Imam Al-Buti. Nanti terserah Anda. Anda silakan ambil keputusan sendiri. Siapa benar, siapa salah. Anda nanti boleh lihat siapa yang santun, siapa yang tidak santun. Tugas saya di sini adalah untuk memaparkan fakta-fakta melalui dokumen-dokumen yang ada tentang apa dan bagaimana itu Al-Imam Al-Buti. Pada hari Kamis, tanggal 9 Jumadil Awal 1434 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2013 Miladiyah. Itu pada malam Jumat telah gugur menjadi syahid guru kami tercinta Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari bersama 23 muridnya, termasuk salah seorang cucunya yang bernama Ahmad, yaitu saat usai taklim rutin, bahkan sedang berlangsung taklim rutin di Masjid Jami Al-Iman Damaskus, Syria, karena dibom di dalam masjid. Jadi ada seorang peserta membawa bom bunuh diri, diledakkan badannya. Sang imam yang sudah tua renta, 84 tahun usianya, mati seketika bersama cucunya dan bersama 23 muridnya. Mati di mihrab masjid. Dalam sejarah Islam yang mati di mihrab masjid
Itu diantaranya pertama adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allah berikan kepada mereka kemuliaan untuk mati syahid di mihrab masjid yang mulia. Nah, kini Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun juga mati di mihrab masjid saat sedang memimpin taklim, yaitu kepada murid-muridnya. Nah, baiklah ya ikhwan, yang ingin kita lihat pada kesempatan ini, saya akan tampilkan di sini beberapa film. Kita akan terjemahkan dengan singkat saja, dan film ini hanya cuplikan. Saya tidak akan setel satu persatu secara utuh, tapi ini dokumen-dokumen penting. Jadi kenapa bisa terjadi pembunuhan tersebut, dan ada apa dengan Al-Buti? Kenapa kok Al-Buti akhirnya menjadi korban fitnah? Dan apa yang terjadi antara Al-Buti dengan Al-Qardawi? Padahal dua ulama besar ini adalah sahabat baik. Jadi mari kita lihat, kita mulai dari fatwa Asy-Syaikh Al-Qardawi tentang Al-Buti sebelum Al-Imam Al-Buti menemui ajalnya. Mari kita lihat dulu, saudara. Ini rekaman dari televisi Al Jazeera. Wawancara dengan Asy-Syaikh Al-Qardawi, yaitu seorang pimpinan Persatuan Ulama Dunia. يعني بقايا العلماء للأسف الذين يتحدثون بالباطل ويدعون لمناصرة بشار الأسد. عالم واحد هو الذي فقد هويته. Yang belakang kedengeran nggak suara bahasa Arabnya? Coba Irwan, suaranya kenapa kecil sekali? Sudah disambung belum untuk suara? Baik. وفقد عقله وفقد كل ما يعني Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Qardawi. Ini sebelum kejadian daripada pembunuhan terhadap Al-Buti. Perhatikan baik-baik. يعني بقايا العلماء للأسف الذين يتحدثون بالباطل ويدعون لمناصرة بشار الأسد. عالم واحد هو الذي فقد هويته وفقد عقله وفقد كل ما يعني ما في الناس العقلاء. الشيخ البوطي سعيد رمضان البوطي الذي كنا نحسبه من العلماء وكنا نحسبه ممن يملكون عقلا ويملكون رشدا ويملكون علما، إذا هو يفقد هذا كله. الشيخ البوطي فقد عقله، هو الذي أصدر هذا الكلام الذي يدل على جنون وعلى بلاهة وعلى غفلة. Jadi barusan Syekh Qardawi mengatakan dengan penuh keprihatinan dan penyesalan bahwa Syekh Al-Buti yang dianggap sebagai seorang ulama yang memiliki pemikiran cemerlang, akal yang bagus, pengetahuan luas, tapi mengherankan kok bisa-bisanya membela daripada pemerintah Suriah yang zalim. Jadi di sini beliau menggambarkan berarti Syekh Al-Buti ini sudah kehilangan akalnya, sudah kehilangan kesadarannya. Nah, jadi ini kritik daripada Syekh Qardawi terhadap Al-Buti. Baik, kita lanjutkan lagi. الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين مدنيين علماء جاهلين، اللي يكون مع هذه السلطة يعني بقايا العلماء للأسف الذين يتحدثون بالواحد
هو الذي فقد هويته وفقد عقله وفقد كل ما يعني ما في الناس العقلاء. الشيخ البوطي، سعيد رمضان البوطي، الذي كنا نحسبه من العلماء وكنا نحسبه ممن يملكون عقلا ويملكون رشدا ويملكون علما، إذا هو يفقد هذا كله. الشيخ البوطي فقد عقله، هو الذي أصدر هذا الكلام الذي يدل على جنون وعلى بلاهة وعلى غفلة. أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين، اللي بيكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتدبرة في الأرض. Jadi Syekh Qaradawi mengatakan siapapun yang bekerja sama dengan pemimpin yang zalim, maka kita wajib untuk memerangi mereka. Baik mereka itu tentara, askariyin, ataukah mereka itu madaniyin, penduduk sipil, apakah mereka itu ulama, termasuk ulamanya, apakah mereka itu jahilin, kita mesti perangi mereka. Saya belum pernah dengar fatwa ada ulama mengatakan kalau kita lagi berontak kepada pemerintah boleh bunuh penduduk sipil. Saya nggak pernah dengar itu fatwa. Baru hari ini saya dengar dari Syekh Qaradawi. Jadi kalau ada fatwa pemberontak dibolehkan untuk membunuh pemerintah yang zalim, itu sudah sering kita dengar. Tapi kalau membolehkan membunuh ulama yang berbeda pendapat, ada sebagian ulama yang mendukung pemberontak, sebagian ulama mendukung pemerintah. Kemudian keluar fatwa, ulamanya boleh dibunuh. Baru hari ini saya dengar itu fatwa. Ini yang perlu kita lihat. Udah gitu dikatakan penduduk sipil pun. Jadi saya nggak pernah dengar ada fatwa penduduk sipil boleh dibunuh. Ini fatwa gharib. Ini satu fatwa yang gharib, yang aneh. Nah, jadi mari kita dengarkan lagi. Kita teruskan. التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها يأخذ ما حكمها. فكل من يعني يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. إذا كان في واحد مظلوم الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه وسيأخذ حق. الأصل في هذه setelah fatwa tersebut hanya dalam waktu tidak sampai seminggu Al-Buti dibunuh oleh orang yang melakukan bom bunuh diri di dalam masjid. Ini korban-korbannya. Ini semua korban-korban di Majelis Taklim Al-Buti. Kita bisa lihat. Yang mukanya hancur, badan, tangan, yang tangannya pisah. إنما لا يترك هذا بالأفراد وحدهم. لكن أليس يعني هذه الجماعة إن يتصرف هذا أنا أروح أفجر نفسي؟ لا، أنت ما تتصرفش لوحدك، لازم تتصرف في حدود. Jadi di sini yang ingin saya ingatkan, fatwa ulama itu harus hati-hati. Begitu ada ulama mengeluarkan fatwa boleh bunuh ulama yang mendukung pemerintah Suriah, ini akan mendorong orang-orang yang memang semula punya keinginan membunuh jadi semakin berani untuk membunuh. Ulama mesti hati-hati dalam mengeluarkan fatwa, walaupun ulama tidak melakukannya, tapi fatwanya menjadi motivasi bagi orang yang melakukan pembunuhan, siapapun yang melakukan pembunuhan. Dr. Ahmad Farouk yas'al. Jadi ini sengaja gambar ini kita keluarkan karena sebentar lagi kita akan tayangkan bagaimana setelah kejadian ini Al-Qaradawi mengatakan bahwa yang membunuh Al-Buti adalah pemerintah Suriah. Kemudian Syekh Qaradawi dengan meyakinkan mengatakan ini bukan bom, tapi ini tentara Suriah yang masuk menembaki jamaah. Saya pikir saya tidak paham Syekh Qaradawi dapat informasi dari mana. Karena sudah nyata-nyata ini pemboman, ini bukan pembantaian, pemberondongan dengan peluru. Dengan peluru tidak seperti ini, kepala pecah, tangan putus. Nggak ada itu tangan putus, kepala putus dengan peluru. Nah, jadi Syekh Qaradawi ingin mencuci tangan dari fatwanya. Tapi yang menarik, nanti kita lihat di dalam khutbahnya, sebentar lagi akan kita tayangkan. Setelah peristiwa ini, Qaradawi tetap menyalahkan Al-Buti. Dan tetap ngotot kalau yang melakukan ini adalah pemerintah Suriah. Kita
terhadap pemerintah zalim, kita boleh benci, tapi nggak boleh kita fitnah, saudara. Itu akhlak Islam. Nggak boleh kita fitnah orang yang nggak berbuat, walaupun dia musuh kita. Tapi kalau dia nggak melakukan, nggak boleh kita fitnahkan kepada dia. Islam ini bukan ajaran fitnah. Yang suka memfitnah orang yang tidak berbuat, kita tuduh berbuat. Nah, itu yang ingin saya ingatkan. Sekarang mari kita lihat apa jawaban Al-Buti terhadap fatwa Al-Qaradawi. Apa jawabnya? Ya ahlan wa sahlan. Tafadhal Habib. Selamat datang kepada Sayyid Zain bin Smith selaku ketua umum daripada Ar-Rabitatul Alawiyah. Baik. Sekarang kita tayangkan apa jawab Al-Buti terhadap fatwa Qaradawi. لم يكن واضحا للمشاهدين أو المستمعين، لأن عما قريب سيعود فيتحدث حديثا تلفزيونيا يضع فيه النقاط على الحروف. المسألة ليست مسألة مشروع مراسيم لفتح الحريات لإنهاء حالة الطوارئ لما يتعلق بقانون الأحزاب، لا ليس مشروع وإنما إصدار مرسوم. Jadi Al-Buti mengatakan persoalan Suriah ini persoalan yang rumit. Persoalan-persoalan di dalamnya ada persoalan kebebasan, persoalan kedoliman, persoalan dalam negeri yang luar biasa. Yang tidak boleh kita mengatasinya dengan serampangan. Wa amma qarib, na'am, khilal hadhihi al-ayyam سيتحدث في ذلك. أما الإحالة إلى اللجان فمن أجل التنفيذ والتغطية القانونية فقط. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن ما يتعلق بالحريات المنضبطة، ما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، ما يتعلق بإنهاء سلطة الحزب الواحد الحاكم عن طريق تنظيم يرعى الحرية، نعم، ويرعى حرية الإعلام والإعلام بين المواطن وبين أجهزة الإعلام. كل ذلك لا أقول في طريق التنفيذ، بل نفذ وعما قريب سيتم الإعلان عنه. إذن أنا أعود فأسألكم، الحوار أفاد أم لم يفيد؟ المجالسة مع المسؤولين والأخذ والعطاء والمشاورة إذا قد تصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفادت أم لم تفيد؟ Jadi beliau mengatakan, saya ini melihat kondisi Suriah yang sudah sedemikian rumit dengan berbagai macam konflik, tetap saya ingin mengajak semua pihak duduk dialog. Bukankah hiwar itu manfaat? Bukankah dialog itu manfaat? Berapa banyak kalau kita dialog antara pemberontak dengan pemerintah, itu bisa menghasilkan kepada sesuatu yang manfaat buat semua. Jadi di sini Al-Buti ingin menunjukkan, bukan dia ingin membela pemerintah, bukan juga dia ingin membela pemberontak, tapi ingin mendudukkan persoalan pada tempat yang sebenarnya. Beliau melihat bahwa pemerintah dan pemberontak harus duduk dialog menyelesaikan konflik di Suriah tanpa campur tangan asing. Jadi supaya jelas posisi Al-Buti di mana. Jadi jangan sampai orang seenaknya memfitnah. Oh ini antek pemerintah. Oh ini pembela pemerintah. Oh ini musuh dari para pemberontak. Oh ini musuh dari rakyat. Ini ucapan Al-Buti. Ini sebagai jawaban dari fatwa Al-Qaradawi. Sebentar lagi beliau cerita soal Al-Qaradawi. أفادت أيها الإخوة. إذن لا يقولن قائل والله لو فعلنا لن يسمع كلامنا أحد. La. Beliau katakan, jangan ada di antara kita yang mengatakan, percuma kasih nasihat pemerintah, nggak bakal ada yang dengar omongan kita. Kalau beliau jangan begitu. Kasih masukan, protes, kritik tanpa harus menumpahkan darah. هذا ما قدم نعم. وفاتني أن أقول لكم أيضا المهندسون والمهندسات الذين واللائي أبعدنا عن المحافظة الآن يجري تسوية أوضاعهم وأوضاعهن للرجوع إلى أعمالهم. نعم، هذا الذي أقوله أيها الإخوة، أعتقد أنه لا يختلف فيه اثنان.
هنا يضطرني الحال والعمل على سد الثغرات أن أقول شيئا عن أخينا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. Sekarang beliau sedang ingin menyampaikan jawabannya terhadap fatwa Yusuf Qaradawi, kritik-kritik Yusuf Qaradawi terhadap beliau. Lihat bagaimana tetap santunnya beliau manggil Fadilah Syekh Al-Qaradawi tanpa ada sedikit pun menghina daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perhatikan baik-baik. نحن لا نشك بفضل هذا الإنسان. Saya tidak meragukan وأنا أعرفه keistimewaan orang ini. وبيني وبينه مودة أيضا. Saya kenal dia sahabat saya. Di antara saya dengan Syekh Yusuf Qaradawi ada rasa saling cinta. نعم. لكن عجبت جدا جدا للطريقة التي اقتحم فيها ما قد رآه يعني طريقة إصلاح لما يراه فسادا في هذه البلدة. Tapi saya agak sedikit menyesalkan kalau yang bersangkutan itu mengambil suatu cara bukan cara yang islah, artinya cara perdamaian. Jadi perbedaan saya dengan Syekh Yusuf Qaradawi, saya ini mengambil jalan damai untuk kebaikan saya punya rakyat, bangsa dan negara. Jadi bukan dengan cara-cara provokatif. أعتقد أنه رجل علم يعني يعلم الشيء اللي ذكرته الآن. Dan saya yakin Syekh Yusuf Qaradawi itu orang pintar. Dia tahu betul keadaan yang sedang terjadi di Suriah. يعلم أن باب إصلاح الفساد من وجهة نظر الدين هو ما قد ذكرت لكم. Dan saya yakin betul kalau Syekh Yusuf Qaradawi maupun ulama yang lainnya akan punya prinsip selalu mengedepankan al-islah, perdamaian daripada peperangan. يعلم ما يقوله بيان الله ويعلم أن الطريقة الغوغائية ليست هي الطريقة التي تصلح الفساد. الطريقة الغوغائية هي التي تفتح أبواب الفتنة. نعم. العزف على وتر الطائفية لا يصلح الفساد أيها الإخوة أبدا، وإنما يزيد الفساد، بل ربما أقول لكم يخلق الفساد. فأنا أعجب أن أخي الشيخ يوسف القرضاوي يعلم هذه الحقيقة. ترى ما الذي منعه وقد التهبت الغيرة بين جوانحه. Jadi saya sendiri heran. Padahal Syekh Yusuf Al-Qaradawi tahu betul keadaan di Suriah itu bagaimana. Nah, tapi kenapa kalau beliau tahu hakikat semacam ini, justru kok beliau lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang tidak islah. Jadi beliau di sini menanyakan, saya sendiri nggak paham kenapa bisa begitu. مصير حقوق الإنسان والحريات والقيم في هذه البلدة وأنا لا أتهم غيرته. طيب ما الذي منعه من أن يتوجه إلى دمشق؟ Nah, jadi kenapa Syekh Yusuf Qaradawi tidak datang saja ke Damaskus untuk menasihati pemerintah di sini? Nah, dengan segala keilmuannya menasihati, artinya nasihat dengan ilmu. Nanti Syekh Al-Buti akan cerita, saya pernah bawa dia untuk menghadap presiden, yaitu daripada Suriah, untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Tapi ternyata sampai di depan presiden, Syekh Yusuf Qaradawi hanya memuji-muji saja. Memuji Suriah begini, memuji Suriah begitu. Padahal saya harapkan beliau kritik. Beliau kritik. Kita punya presiden. Sebentar beliau ceritakan di sini. سوف يجد من يؤهلون ويرحبون به ليجلس شريكا مع من جلسوا مع السيد الرئيس وليكون هو الآخر واحدا ممن يناقشون ويتكلمون ويبحثون. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi datang ke Damaskus, Damaskus akan menyambut dengan penuh kegembiraan. Kami akan sambut. Kita akan duduk sama-sama dengan para ulama, dengan pemerintah, untuk hiwar, untuk kita cari solusinya yang damai. Kenapa dia tidak datang?
ومن ثم يناله هو الآخر ثوابا من عند الله.